Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahyi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral ikhwani wal akhwat fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk meneruskan pembahasan kita dari kitab Aqidatul Muslim fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Akidah seorang muslim yang diambil dari timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dari dalil-dalil nas-nas minal kitabi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam hal ini yang namanya perkara akidah merupakan perkara yang asasi, daruri, perkara yang urgen, perkara yang tidak boleh seorang muslim itu luput darinya, dari mempelajarinya. Karena Nabi dan para sahabat semuanya berdakwah di dalam menegakkan akidah yang mulia ini, akidah Islam, akidah di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zariyat bahwasanya hakikat kita ini ya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan agar mereka beribadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah. Ibadah sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama bahwasanya dikatakan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal af'ali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Dikatakan ibadah itu adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang zahir dan yang batin. Sehingga dari sini hendaknya kita sebelum memperbaiki zahirnya, sebelum memperbaiki yang nampak di hadapan manusia, kita harus memperbaiki apa yang tersembunyi dari manusia, perkara batin, perkara akidah, perkara yang berkaitan dengan keyakinan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang tatkala ada seorang Qadariyah
yang mereka mengatakan, meyakini bahwasanya takdir itu ada di tangan manusia itu sendiri. Kamulah takdir, kamulah yang akan mengubah takdir. Nah, ini ada orang-orang yang berkeyakinan di zaman Abdullah bin Umar. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui takdir sebelum takdir itu terjadi. Hanya manusia yang mengetahui apa? Takdir itu sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi khamsina alfi sanah. Ada Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan itu tentang apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat. Perkara apa saja yang akan terjadi di kalangan makhluknya. Nah, orang yang meyakini bahwasanya takdir itu hanya manusia yang mengetahuinya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, orang-orang yang seperti ini, berkeyakinan seperti ini, walaupun mereka menginfakkan harta berupa emas sepenuh gunung Uhud, ma qabilallahu minhum hatta yu'minu bil qadar. Mereka tidak akan diterima infaknya, sedekahnya, kata siapa? Abdullah bin Umar, sampai mereka beriman dengan yang namanya takdir, bahwasanya takdir itu Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui dan menghendakinya. Kelihatannya sepele, hanya sekedar keyakinan, ya enggak? Kelihatannya lebih ringan dari urusan berzina, dari urusan riba, dari perkara membunuh seorang muslim. Nah, ini pun kelihatannya sepele, hanya sekedar keyakinan yang melekat di dalam hati seorang hamba. Masyarakat kan tahunya apa? Kalau membunuh yaitu dosanya besar, keji dan seterusnya. Ya kalau keyakinan mah kembali ke masing-masing saja. Ya, dan seterusnya, dosanya lebih kecil, yang penting baik di masyarakat, yang penting dan seterusnya. Ini ya, Pak. Makanya penting kita mempelajari akidah Islam, akidah seorang muslim yang ditinjau, yang diambil dari dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan juga nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi bukan ngarang-ngarang seperti itu. Nah, yang insyaallah taala pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah arkanu la ilaha illallah wa fadailuhu. Tayyib. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah arkanu la ilaha illallah wa fadailuhu. Rukun-rukun apa saja yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah dan apa saja keutamaan dari orang yang bersyahadat atau di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata muallif rahimallahu taala yang dikatakan rukun itu pondasinya ya. Pondasi la ilaha illallah. Yang pertama adalah pondasinya adalah an-nafyu. An-nafyu menafikan, mengingkari. Maksudnya bagaimana? Kata beliau, wa huwa nafyul ilahiyati an kulli ma siwallahi ta'ala min jami'il makhluqati kainan man kana. Ini kata penulis rahimallahu ta'ala. Rukun yang pertama dari la ilaha illallah yang harus difahami oleh seorang muslim adalah apa? Menafikan segala bentuk peribadatan. Segala bentuk
sesembahan. Thayyib, an kulli ma siwallah, segala sesuatu sesembahan, peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, rukun yang pertama adalah menafikan. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah tapi kita juga ya mengakui adanya sesembahan selain Allah. Tidak akan bermanfaat di yaumil akhir nanti kalau ia masih mengakui adanya sesembahan selain Allah. Mungkin di dunia bermanfaat, aman, dilindungi seperti kaum muslimin yang lainnya. Nanti di yaumil akhir tidak bisa. Allah akan menyingkap itu. Apa yang ada di dalam hatinya. Nah, makanya seorang muslim wajib tahu tentang perkara apa saja yang berkaitan dengan akidah. Gitu loh. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi kondisinya dalam keadaan meminta kepada orang yang mati. Tidak akan bermanfaat. Minta persugihan, minta apa? Disembuhkan penyakitnya. Mintanya ke siapa? Ke orang yang telah meninggal dunia. Nah, ini nggak akan bermanfaat la ilaha illallahnya nanti di yaumil akhir. Nggak akan bermanfaat. Bagaimana mungkin seorang itu mengatakan la ilaha illallah sedangkan ia ikrarkan gitu ya, adanya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Min jami'il mahlukati kainan man kana, dari segala makhluknya apapun dia dan dimanapun dia. Ada semuanya, baik benda, manusia, jin, apalagi malaikat. Gak boleh kita beribadah kepada malaikat, kepada jin, kepada manusia dan seterusnya. Ini rukun yang pertama. Kemudian di rukun yang kedua kata beliau rahimallahu taala, ar-ruknu tsani al-itsbatu, yakni menetapkan. Yang tadi itu la ilaha, menafikan tuh tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan ini kalau kita pelajari dari segi kaidah bahasa Arab, yang namanya la ilaha ini masuknya ke dalam kaidah la an-nafiyah lil jins. Kayak gitu ya, menafikan apa? Jenis. Maksudnya tidak ada sesembahan. Maka di sini dikatakan para ulama, maksudnya di sini adalah la ilaha haqqun. Tidak ada ilah yang hak, yang berhak disembah. Kemudian yang kedua al-itsbat pada kata illallahu. Gitu ya. Wa huwa itsbatul ilahiyati lillahi wahdah, yaitu menetapkan bahwasanya segala bentuk ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja, duna kulli ma siwahu, tanpa memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rukun yang keberapa? Kedua. Thayyib, rukun yang kedua. Nah, kemudian fahuwal ilahul haqqu ma siwahu minal alihati batilun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang hak, yang berhak untuk disembah. Wa masiwahu, dan apa saja yang selain dari Allah, selainnya dari sesembahan-sesembahan, minal alihati, semuanya itu apa? Batil. Batil, kemungkaran. Nah, ini dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman surat Luqman ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha huwal haqq, dan dengan demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan apa saja yang mereka seru
dari selain Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah al-batilu wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Ini rukun yang harus difahami oleh seorang hamba terkait la ilaha illallah. Kalau asal ngomong tapi nggak ngerti maknanya, tidak akan bermanfaat di akhirat kelak teh. Nggak akan apa? Bermanfaat. Karena nanti ada kita bahas ya poin yang berikutnya tentang fadailu la ilaha illallah. Keutamaan orang yang berpegang teguh di atas la ilaha illallah. Thayyib, kalau sekedar ngomong mah gampang, kalau nggak memahaminya ya repot nanti. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, al-mabhathu ar-rabi'u. Yang keempat ya, poin yang keempat. Fadlu la ilaha illallah. Keutamaan la ilaha illallah. Nah ini. Tadi poin yang ketiga apa tadi? Apa? Arkanu la ilaha illallah. Rukun-rukun la ilaha illallah yang harus difahami. Ada berapa? Ada 2. 1. An-nafyu maksudnya apa? Nafikan. Oh, ini ada hadiah ya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa menjawab? Tafadhol. Nah, sahih. Tafadhol. Mana penelitiannya? Kasihkan aja. Nah itu. Menafikan, mengingkari segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan malaikat, kalangan para nabi, ya, kalangan jin, kalangan benda, kalangan apa lagi? Ya, para wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita memalingkan ibadah kepada mereka, tidak boleh. Ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Yang memberikan manfaat siapa? Allah. Memberikan mudarat? Allah. Yang mengetahui hal yang gaib? Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil sudah kita sebutkan ya di pertemuan yang sebelumnya. Sampai-sampai Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa yang akan bermanfaat bagi beliau dan apa yang bisa memudaratkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, la amliku, aku tidak berkehendak, tidak memiliki kemampuan, li nafsi, untuk diriku. Tuh, ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad SAW. Katakan wahai Muhammad kepada mereka semuanya bahwasanya aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku apa? Naf'au wala dharra. Apa saja yang bisa memberikan manfaat bagi diriku ataupun apa? Mudarat. Nah sekarang konon katanya ada yang bisa apa? Memberikan manfaat, bisa mengetahui alam gaib, bisa mengetahui nasib, bisa mengetahui apa lagi? Jodoh. Padahal dirinya belum ada jodohnya itu. Ya enggak? Kan lucu. Seperti itu. Nah ini ya kawan. Ya mereka-mereka ini semuanya dusta semua. Ya enggak? Bagaimana mereka bisa mengetahui perkara yang gaib, sedangkan kunci-kunci hal-hal yang gaib itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti itu. Contohnya gampang aja, atau tanya aja langsung.
Di sini ada nggak orang yang aku mengetahui yang hal gaib? Ada nggak di sini? Saya mau tanya soalnya. Hah? Ada nggak seperti itu? Barangkali di tetangganya, di lingkungannya, kalau pengen ngetes kebohongannya gampang, gitu ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Kalau kamu mengetahui alam gaib, perkara yang gaib, nah, coba jawab pertanyaan saya. Gitu. Toyib. Terus apa? Diem aja, nggak usah. Sampai dia nanya. Ya nggak? Sampai dia apa? Nanya. Pasti dia nanya. Ya pertanyaannya apa? Lah itu bohongnya udah kelihatan itu. Halas. Perkara yang dekat saja, ya hitungan menit, ini nggak tahu gitu loh. Apalagi yang jauh. Ini, nggak usah pakai dalil lah. Ya, seperti itu. Pasti nggak akan bisa. Pertanyaannya apa? Gitu. Bagaimana saya bisa menjawab kalau kamu nggak bertanya? Jelas itu kebohongannya. Ini ya. Kemudian di sini kita masuk lagi keutamaan la ilaha illallah. Kata penulis, kalimatut tauhidi laha fadailu azimatun. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki keutamaan yang agung. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan atau dibawakan oleh sahabat Muadz Ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata." Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad Al-Hakim dan yang lainnya, dan dari sini sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang akhir ucapannya ya la ilaha illallah, apa kata Nabi SAW? Pasti akan masuk surga. Pasti. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tentunya di sini para ulama merinci bahwasanya yang dikatakan hadis ini kalau mereka tahu makna dan konsekuensinya. Alas memahami apa? Makna yang terkandung di dalamnya dan memahami konsekuensinya. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka faham betul maksud dari apa? La ilaha illallah itu, dan konsekuensinya paham. Makanya sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terheran-heran. Qala aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini kata orang musyrik Taib di zaman Nabi SAW. Merasa aneh. Tak kala diseru qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, orang-orang Quraisy itu enggak mau. Kenapa? Mereka faham betul maksudnya, maknanya, konsekuensinya, yang mengharuskan mereka tidak boleh meminta istighosah, memohon pertolongan kepada selain Allah. Nah itu konsekuensinya tuh. Kalau la ilaha illallah itu tidak boleh kita berdoa meminta perlindungan, hajat, istighosah atau yang lainnya lah kepada selain Allah, nggak boleh. Sehingga apa? Mereka nggak mau. Mereka masih saja apa? Beribadah kepada selain Allah. Mereka mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara penciptaan. Allah yang menciptakan langit. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan mudarat. Mereka paham. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tuh.
Sebagaimana Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu diabadikan tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya, tentang apa? Sifat-sifat orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan musyrik itu bukan karena mereka tidak mengakui, mengimani keesaan Allah, bukan. Mereka mengakui. Wala in sa'altahum, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu tanya kepada mereka orang-orang musyrik, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, pasti mereka itu menjawabnya apa? La yaqulunna Allah. Mereka menjawabnya Allah yang menciptakan. Ya, kalaulah dengan meyakini yang menciptakan langit bumi Allah, menciptakan kita ini Allah, memberikan rezeki Allah, cuman itu saja, ya, menjadikan dia itu orang muslim, orang mukmin, maka Nabi SAW tidak akan apa? Tidak akan mungkin mendakwahinya, menasihatinya, nggak akan mungkin karena sudah benar. Nah ini nggak cukup Pak, istilahnya cuma sekedar yakin Allah yang menghidupkan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memudaratkan, yang menghidupkan, mematikan, nggak cukup. Tapi harus apa? Ya ini, ya an-nafyu wal itsbat. Nah ini dalil banyak nih kalau kita cantumkan seperti itu. Harus menafikan. Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah, nggak boleh. Karena kan apa? Tidak akan membawa manfaat. Contohnya gampangnya nih ya, nggak usah pakai dalil lah. Seperti itu. Orang yang soleh, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali Allah, jelas-jelas wali Allah, ya nggak? Seperti itu. Tak kalah sakit, ya butuh siapa coba? Maksudnya secara ini ya, secara ilmu kesehatan gitu. Butuh siapa coba? Dokter, ya enggak? Seperti itu. Itu dikala apa? Masih hidup, ya enggak? Maka aneh kalau misalkan ada seorang wali Allah yang salih, ya, meninggal dunia gitu ya, terus yang masih hidupnya tuh minta kesembuhan kepada Allah, kan aneh. Seperti itu, ya, kan aneh. Gimana itu? Yang tatkala meninggal saja, yang angkat jenazahnya, ya, yang mengkuburkannya, siapa itu? Orang yang hidup. Lah kok kita minta ke orang yang mati? Seperti itu, kan aneh. Nah ini ya, bahkan di zaman Nabi SAW ada orang musyrik, ya, yang mereka sampai-sampai membuat apa? Berhala dari makanan, Pak. Tapi saking apa? Tidak dipakai akal sehatnya, dari makanan, dari adonan. Tapi tatkala lapar dimakan. Coba tuh. Gimana itu? Ini ya Pak, nggak cukup. Jadi istilahnya kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, nggak cukup. Kita harus memahami, meyakini bahwasanya segala bentuk ibadah, peribadatan, sesembahan selain Allah itu batil. Kita nggak boleh, gitu loh. Kalau minta ke Allah, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas yang usia beliau masih apa? Remaja. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil alias bocil, ujang dan seterusnya. Aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Tuh lihat. Apa? Ihfadillah, jagalah Allah, jagalah syariat Allah. Sholat ya 5 waktu, ya enggak? Lisannya dijaga, jangan berbicara yang buruk-buruk, yang wajib-wajib ditunaikan. Jagalah, ihfadillah, jagalah syariat Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Seperti itu. Kemudian apa? Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu pengen minta, minta sesuatu yang makhluk itu nggak bisa mengabulkannya.
Ya, misalnya minta apa? Minta rezeki, minta kesembuhan, ya, minta perlindungan. Fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Nah gitu. Jadi jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, apabila kalian atau kamu ingin meminta pertolongan terhadap urusanmu apa aja lah, fasta'in billah, mintalah kepada Allah. Nah gitu. Sebagaimana konsekuensi ya kita tak kalah baca surat Al-Fatihah Pak. Apa? Iya kana budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami apa? Beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami apa? Nah, memohon pertolongan. Thayyib, nah ini urgensi la ilaha illallah bagi seorang hamba. Thayyib, kalau istilahnya teh rusak ya akidahnya, masih meminta kepada jin, masih meminta kepada hewan, ya, masih meminta kepada pohon, keramat dan seterusnya, di dunia ya bermanfaat, ya, dia apa? Dilindungi, dia dikatakan apa? Nah, seperti itu. Tapi di akhirat tidak akan bermanfaat. Di akhirat ya, di hadapan Allah tidak akan bermanfaat. Sebagaimana ini apa? Orang munafik tuh ya. Orang munafik di dunia bermanfaat, aman, dilindungi, ya, seperti itu. Terus diklaim orang muslim dan seterusnya. Tapi di akhirat tidak akan bermanfaat. Maka dari sini penting sekali kita mempelajari akidah itu, ya, biar kita apa? Memahaminya, ya, dan menghindari apa saja yang termasuk pembatal apa? Keislaman. Jangan sampai kita tahu, cuma tahu pembatal sholat saja, tapi pembatal keislaman nggak tahu. Tujuannya apa? Tahu pembatal keislaman itu untuk dihindari, ya, biar kita tidak termasuk orang yang jahil, gitu loh. Kalau orang jahil mah istilahnya dapat uzur, ya, seperti itu. Nah ini ya, Pak. Yang pertama tadi ya, hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, barang siapa yang ucapan akhirnya la ilaha illallah, ia pasti akan masuk surga. Seperti itu. Atau di dalam riwayat yang lain ya, masih dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang apa? Seorang hamba. Apa hak Allah yang harus ditegakkan, ditunaikan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa ya hak hamba yang akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan dalam bentuk apa? Karunia, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Tahu enggak wahai Mu'adz? Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku tidak mengetahuinya Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Nah ini syahidnya setelah ini ya, poin pentingnya. Kata Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibadi, hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ia hendaklah beribadah kepada Allah saja dan tidak menduakan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti itu masuk surga itu. Thayyib. Nah, ala makana minal amali, apapun amalannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah,
dan hak hamba yang Allah akan tunaikan dalam rangka karunia kepada hambanya adalah apa? Naam, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah tidak akan mengazab, menyiksa seorang hamba yang apa? Tidak berbuat kesyirikan, tidak akan. Betul ya, Pak? Bahkan nanti ada hadisnya panjang, hadis di tokoh terkait fadail la ilaha illallah. Nah ini, Pak. Kemudian ini panjang poinnya, kita singkat aja. Nah, poin 3 ya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Dzar ya radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah, beliau berkata qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berikanlah aku wasiat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dari sini sahih, yang dimana Mu'adz Abi Dzar berkata, wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Maka kata Nabi SAW, idza amilta sayyi'atan, kalau engkau berbuat keburukan, fatbi'ha hasanatan tamhuha, maka ikuti keburukan tersebut dengan apa? Fatbi'ha hasanah, dengan perbuatan kebaikan. Tamhuha, niscaya perbuatan baik ini akan menghapus menghapus apa? Keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Kemudian kata beliau, aminal hasanati la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah di antara kebaikan-kebaikan itu termasuk ucapan la ilaha illallah? Nabi SAW menjawabnya, hiya afdalul hasanat. Itu adalah puncaknya, seutama-utamanya apa? Kebaikan. Apa? La ilaha illallah. Nah itu. Jadi harus paham ya. La ilaha illallah itu apa aja sih rukunnya tadi? Harus menafikan segala bentuk peribadatan selain Allah, dan harus menetapkan bahwasanya ibadah itu harus apa? Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Segala hal ibadah, doa, terus apa lagi? Berharap, kecintaan, takut, apa lagi? Bersumpah. Nah, nanti ada pembahasan di sini ya, panjang. Bersumpah, apalagi banyak ya. Nam adzabhu, menyembelih, sebagaimana yang sudah kita hafal ya. Seperti itu. Apa? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selama ini kita baca itu, ngerti nggak itu artinya? Atau sambil ngelamun? Sambil mikirin utang? Mikirin cuan, seperti itu. Cuan ki? Nah ini ya, siapa yang tahu artinya? Siapa yang hafal artinya? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Nah itu. Makanya ini anjuran bagi kita semua ya. Kita selaku orang muslim tuh ya, seperti itu. Udah bagus, sudah bisa baca Al-Qur'an. Atau sini ada yang belum bisa. Target kita dalam hidup kita tuh, target dalam hidup kita yang pertama bisa baca Al-Qur'an. Yang kedua bisa memahami Al-Qur'an. Gitu. Tapi usia saya 50 nggak masalah. Targetkan aja. Harus paham gitu. Apa yang dibaca tuh harus paham.
Kan yang namanya juga mentadaburi, khusyuk tidak akan didapat kecuali memahami. Ya, kita baca harus mentadaburi, tapi nggak ngerti maknanya, sama aja apa omong doang. Nah itulah makanya pentingnya kita selaku seorang muslim ya ada niatan, ada azam ya untuk belajar bahasa Al-Qur'an. Belajar apa? Bahasa Al-Qur'an. Tujuannya bukan jadi ustadz ya atau banting setir yang tadinya PNS terus ganti apa? Jadi ustadz. Ustadz itu bukan profesi ya. Seperti itu. Bukan profesi ya, Wan. Seperti itu. Tapi apa? Konsekuensi bagi orang yang berilmu. Itu konsekuensi bagi orang yang berilmu harus menyebarkan ilmunya. Seperti itu. Nah ini harus dua ini targetnya seorang muslim itu. Bisa baca Al-Qur'an dan juga memahami Al-Qur'an. Dan tidak bisa kita memahami Al-Qur'an kecuali memahami atau belajar bahasa Al-Qur'an. Dalilnya banyak ini kalau kita bahas tentang urgensi belajar bahasa Al-Qur'an. Seperti itu. Sebagaimana di dalam surat Yusuf inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Qur'an ini dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Al-Qur'an. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Belajar ya, Pak. Lebih mudah daripada bahasa Inggris, bahasa Arab tuh. Seperti itu. Harus punya target. Saya harus bisa memahami Al-Qur'an langsung dari teks aslinya tanpa melihat artinya, terjemahannya selama saya masih hidup. Gitu. Bisa baca Al-Qur'an sudah bagus. Dapat satu poin. Yang kedua, ini mau sampai kapan gitu. Istilahnya kita baca Al-Qur'an tapi nggak ngerti sama sekali apa yang dibaca itu, nggak ngerti sama sekali. Ya gimana tuh bisa mentadaburi? Bagaimana hatinya bisa tersentuh? Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bagaimana mungkin dikatakan oleh Allah SWT hanya saja orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan apa? Al-Quran wajilat qulubuhum, hatinya bergemetar, bergetar. Bagaimana mungkin kalau nggak ngerti maknanya? Seperti itu. Bagaimana mungkin? Paling juga apa? Dari irama ya, biasanya gitu. Dari irama imamnya, iramanya nadanya sedih, ikutan nangis, seperti itu. Nadanya apa? Yang sedih itu apa tuh namanya? Nadanya apa yang sedih itu? Gitu ya. Sedih lirih gitu ya. Ikutan nangis. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nadanya sedih. Kayak gimana nada sedih itu? Seperti itu. Nangis. Tahu enggak artinya, Pak? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Tahu enggak artinya? Coba kalau iramanya dibikin sedih lirih, imamnya nangis, ikutan nangis. Padahal ayat ini itu berkaitan dengan apa? Penyesalan orang kafir. Lah kita kafir gitu, sehingga sedih, nangis. Nah ini, gitu loh. Padahal yang tadi dibaca itu berkaitan penyesalan orang kafir. Sampean kita ini orang kafir bukan? Ya sudah, ngapain sedih? Nah gitu. Hanya karena iramanya sedih gitu ya, diulang-ulang 3 kali seperti itu, nangis, ikutan nangis gitu ya. Nangisnya bukan memahaminya tapi ikut-ikutan, tidak akan bermanfaat kalau nangisnya kayak gini mah. Ini penting ya kawan. Makanya dalam tarbiyah Nabi SAW, Nabi SAW dalam mentarbiyah para sahabat tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW kita ini dituntut untuk hafal Al-Quran, itu nggak ada satupun. Kalau nggak hafal dosa misalkan, nggak ada. Soalnya cari, Pak.
Nanti bisa didatangkan ke sini. Tidak ada pun satu ayat ataupun hadis Nabi SAW yang dituntut hafal Al-Quran. Kalau enggak dosa, enggak ada. Yang ada apa? Difahami, diamalkan, cuma itu. Ini ya kawan. Umar bin Khattab saja ya kawan, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Umar bin Khattab itu menghafal surat Al-Baqarah, bukan segera hafal saja ya, maksudnya hafal dan faham dan diamalkan. Surat Al-Baqarah itu 2 tahun baru hafal dan diamalkan dan faham 2 tahun. Lah kita ya program 30 hari hafal Al-Quran 30 juz. Sampai-sampai apa? Gak diurus. Badannya gak diurus. Karena apa? Sibuk hafal sih. Jarang mandi, jarang makan. Rambutnya jadi gondrong. Ada yang kayak gitu tuh. Nabi SAW tidak mentarbiyah umatnya seperti itu, gak ada. Seperti itu. Ada sahabat yang sampai-sampai dalam hidupnya itu cuman hafal surat Al-Ikhlas. Apakah dikatakan dia dosa? Enggak. Yang berdosa itu tahu ilmunya tidak diamalkan. Nah itu. Nah ini ya kawan. Dalam Islam itu nggak ada. Istilahnya harus cerdas. Nggak ada. Yang ada adalah apa? Harus diamalkan. Nah ini. Kemudian ini panjang. Kita yang cari yang pendek aja ya. Nah ini hadis bitaqah. Poin 6. Yang ada bukunya halaman 16. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dan yang lainnya. Dan di sini isnadnya sahih dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Nanti di akhirat tuh ya, nanti di persidangan, di yaumil hisab, tentunya kita pasti akan menjumpai, pasti Pak ya, pasti akan menjumpai hari itu, hari hisab. Semuanya masing-masing. Laisa bainahu wa bainaha turjaman, tidak ada penerjemah, langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat dari Nabi SAW, dan dari sini sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab itu akan apa? Akan menghadapkan, akan memanggil gitu ya, di hadapan para makhluk Pak, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Dipanggil itu. Salah seorang hamba, rajulan min ummati, dari umatnya Nabi SAW, ala ru'usil khalaiq, di hadapan para makhluk. Misalnya kalau kita di apa namanya? Di depan publik gitu ya. Seperti itu, pada ngeliatin semua. Kebayang itu ya malunya. Seperti itu. Kemudian fayanshuru alaihi 99 sijillan. Kemudian dihamparkan catatan amalannya sebanyak berapa? 99 catatan amal. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Catatan amal. Catatan amal berapa? 99. Yang kata Nabi SAW, kullu sijilin, tiap lembar catatan amalannya itu besarnya segimana, luasnya segimana, madil basor, sejauh mata mandang. Bayangkan itu, gimana tuh? Berapa kilo itu? Berapa kilo? Sejauh mata memandang. Itu satu lembarnya dikalikan 99 Pak. Tuh, makanya sungguh benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
syarran yarah. Tuh lihat ya, Pak. Ya, barang siapa yang beramal berupa kebaikan, ya, sekecil apa? Mithqala dzarratin. Dzarrah, biji yang kecil, kebaikan. Itu pasti apa? Ya, roh. Ia pasti akan melihatnya. Masya Allah tuh. Ya, sampai segitunya ya kan. Dan keburukan juga sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil biji sawi yang paling kecil berupa keburukan, ia pasti akan melihatnya. Masya Allah, bayangkan tuh. Ya, tidak ada yang luput sedikit pun. Tuh lihat. Makanya satu lembar saja sejauh mata memandang. Ya, seperti itu. Kemudian tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, atunkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkarinya? Ada poin-poin yang kamu ingkari, ya tidak terima. Ada enggak? Gitu. Adzalamaka katabati al-hafizun, apakah para malaikatku yang menulis catatan amalanmu itu berbuat zalim? Kata si hamba ini, fayaqulu la ya Rabb, tidak wahai Rabb, sama sekali. Gitu. Thayyib, fayaqulu afalaka udhun, apakah kamu memiliki uzur, alasan terkait perbuatan burukmu ini sehingga dapat ampunan? Fayaqulu la ya Rabb, tidak ya Rabb. Udah pasrah. Ya, bahkan dia apa? Merasa dia akan pasti binasa, Pak. Kebayang tuh, 99 catatannya buruk semua, Pak. Kalau nilai di sekolah itu nilainya berapa tuh? Nah, nilainya 1 semua. Satu semua. Kebayang kan? Seperti itu. Kebayang tuh orang tua kita gimana? Nah ini, sampai ia merasa bahwa dia akan binasa. Fayaqulu bala, kata Allah SWT, bala. Ada kok. Innalaka indana hasanatan. Sungguhnya engkau ini apa? Punya 1 kebaikan. Padahal apa? 1 dibanding 99, Pak. Berat mana coba, Pak? 1 lembar kertas dengan 99 kertas, berat mana? 99. Nah ini. Kemudian dia mengatakan 1 banding 99. Ya enggak? Seperti itu. Dia mengatakan fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma hadhil sijillat. Apa manfaatnya 1 kartu ini, 1 kebaikan ini dibandingkan apa? 99 keburukan ini catatannya. Baik, ini kata si hamba. Seorang yang dihadapkan di depan para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tudlam, engkau pada hari ini tidak akan dizalimi. Loh kenapa? Nah ini. Baik, karena apa? Bitaqah yang 1 ini adalah fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, yang di mana apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fatudau as-sijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashad as-sijillatu wa thaqulat al-bitaqah. Arti enggak? Tahu enggak Pak artinya? Enggak. Tayyib, belajar ya Pak. Tayyib harus punya target dan motivasi yang tinggi. Seorang muslim harus bisa faham bahasa Al-Qur'an. Jangan sampai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Prancis paham. Itu manfaatnya cuma dunia. Kalau bahasa Al-Quran, dunia akhirat, bisa memperbaiki kualitas ibadah kita yang tadinya tidak bisa mentadaburi, tak kalah belajar dan bisa insyaallah ta'ala bisa mentadaburi, bisa memahami, mengamalkannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, ridhoi. Gitu. Yang selama ini kita bodoh, nggak ngerti, kan gitu. Nah ini ya Pak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan,
Ya, jadi 99 catatan kaki, bukan catatan, amalan ya, lembaran 99 itu diletakkan di satu timbangan. Wal bitoqatu, dan adapun bitoqah, satu bitoqah yang di situ bertuliskan la ilaha illallah, fi kifatin, di timbangan yang lainnya, fatosyat asijillat, kemudian apa, 99 lembar catatan itu jadi apa, kalah beratnya. Wathaqulat al-bitoqah, sedangkan yang satu kartu ini ya, catatan amalan yang di situ la ilaha illallah, itu lebih berat timbangannya dibandingkan 99. Thayyib, seperti itu. Nah, ini fadilahnya. Ya, fadilah orang yang memahami, orang yang mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka tidak heran para nabi dan para rasul diutus Allah Subhanahu wa taala ya, pada tiap zaman, tiap tempat ya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya diperintah untuk memperbaiki akidah umat manusia. Ya, untuk memperbaiki apa? Nah, memperbaiki ibadah. Ya, ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, mereka semuanya menyeru kepada umat manusia agar umat manusia itu beribadah hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, lihat beberapa kali beliau tertimpa apa? Musibah, sallallahu alaihi wasallam. Alas Nabi, taib Sayyidul Anbiya. Apa? Sayyidul Anbiya itu apa? Hah? Nah, penghulu. Ya, manusia yang terbaik ya, kawan. Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sejarah itu. Apakah Nabi selalu selamat, tidak pernah luka, tidak rontok giginya, tidak diusir oleh umat manusia, ya, dijadikan seperti raja? Apakah gitu? Tidak. Kalau kita baca betapa banyak tuh penderitaan, ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau harus hadapi. Ya, disangkanya orang yang solih, orang yang dikatakan wali Allah itu disangkanya yang kebal, yang nggak bisa tidak mempan, dibacok, digolok, seperti itu. Ya mungkin nggak mempan, gila diomelin istrinya mempan, ya nggak mempan, itu nurut manut, pulang mainan golok wae, seperti itu, pulang seperti itu. Anak itu nangis, rewel, nah gitu, jangan ngurusin golok wae, seperti itu, mempan itu. Nah ini ya kawan, Nabi SAW kalau di Taif, berdakwah di kota Taif. Taif tuh wilayahnya subur Pak, dingin. Kalau di sini tuh kayak Lembangnya lah. Lembang, di Arab juga ada kayak Lembang, subur. Bahkan sekarang di Mekah juga pada hijau, itu akhir zaman, seperti itu. Taif ciri-ciri akhir zaman. Apa yang didapat Nabi SAW? Diusir ya kawan. Bayangkan diusir, dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai lari ke kebun anggur, bertemu dengan Anjas. Anjas ini seorang kebun, karyawan lah gitu ya, Nasrani, seperti itu. Bercakap berbincang-bincang kepada Nabi SAW, kenapa berdarah-darah, boleh ditolong dan seterusnya. Tuh, pada berdarah-darah semua. Sampai-sampai malaikat Jibril, malaikat gunung itu mendatangi Nabi SAW, menawarkan bantuan. Kalau engkau mau, aku timpakan itu gunung kepada orang-orang Taif. Tuh. Tapi kata Nabi SAW, enggak lah, Masya Allah, ini akhlak Nabi SAW. Kepada orang yang belum ngerti, kepada orang yang awam, kepada orang yang jahil.
seperti itu. Jadi kita bahas seperti ini bukan berarti orang yang nggak ngerti pasti masuk neraka. Ya nggak juga. Lihat Nabi SAW tuh. Taib kepada orang awam kota Taif, ya mereka nggak ngerti, ya diberikan uzur karena bodoh sih, dinasihati pelan-pelan dengan baik, dimaafkan, seperti itu. Ya jadi kita bahas di sini ya terkait kayak rukun, an-nafyu wal isbat, bukan melazimkan, mewajibkan orang yang nggak ngerti berarti neraka. Ya nggak juga. Seperti itu bukan ajaran Islam. Ya itu mah orang yang suka main petasan itu. Ya keyakinannya orang yang suka mainan petasan panci. Ya selain mereka dikafirkan, Pak. Nih bukan seperti itu. Ya orang yang awam, orang yang jahil dapat uzur, dinasehati dengan baik, dengan hikmah, dirangkul gitu seperti Nabi SAW. Bukan istilahnya wah nggak mau, dikatakan apa? Wah adalah bom aja lah, gitu. Nabi SAW tuh lihat, ditawari jelas-jelas oleh malaikat gunung, tapi Nabi tidak. Tuh, ini akhlak Nabi SAW dalam apa? Berdakwah, dalam mengajarkan kebaikan. Nah makanya yang kita bahas ini bukan membahas tentang oknum ya, tapi tentang sifat-sifat amalannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran semuanya itu apa? Menjelaskan tentang sifat-sifat, tentang amaliyah. Ya, seperti itu. Bukan memvonis, bukan seperti itu. Tayyib. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala terkait fadail atau fadlu la ilaha illallah. Nah ini ada yang mau tanyakan nggak? Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ya. Nah kalau nggak ada pertanyaan, ya nggak? Seperti itu. Mau jawab Pak? Mau jawab. Nah, mau nanya dulu. Baik. Tafadhol Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur sekali dan sengaja negara alhamdulillah sangat begitu besar sekali manfaat buat saya sendiri pribadi. Saya mengakui selaku Masya Allah saya sering datang ke guru saya ke Banten belajar ilmu. Ternyata penjelasan dan dosen itu Masya Allah sangat begitu menyentuh sekali. Getarannya sangat luar biasa yang begitu yang disampaikan sama Ustaz. Insya Allah saya pun ingin mengeluarkan ilmu yang saya suka miliki. Saya dulu belajar kebatinan ilmu kontak sampai ilmu patung juga. Dan itu tadi yang dikatakan Ustaz itu Masya Allah, begitu dites di dunia itu memang ada hasil Ustaz. Tapi yang saya khawatirkan takut yang tadi itu kata Ustaz, di akhirat tidak dapat apa-apa. Nah, itu Masya Allah, itu yang saya ingin mudah-mudahan Ustaz bagaimana caranya saya itu membersihkan diri. Nah, karena saya itu khawatir yang seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz itu yang pertama yang bagaimana cara membersihkan. Terus yang kedua Ustaz, tadi pembahasan dari pertama Pak Ustaz mengatakan bahwa hanya Allah lah yang maha tahu segala-galanya di masa takdir, baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Nah, menjadikan sebuah pertanyaan saya, apakah takdir itu baik itu yang baik atau yang buruk itu bisa dirubah Ustaz? Nah, seperti apa istilahnya? Kan manusia tadi kata Pak Ustaz bilang disampaikan tidak tahu ya, bahwa manusia itu tidak ada yang tahu. Memang benar Ustaz, tapi bahwa takdir ya. Saya misalnya pedagang misalnya dan busana muslim konveksi gitu. Saya tidak tahu di mana ini
yang akan borong barang saya gitu ya, bagi busana muslim kan tidak tahu gitu ya. Jangan-jangan apalagi itu takdir gitu ya. Nah, apakah takdir yang jelek atau yang buruk itu Ustaz bisa dirubah nggak ya Ustaz? Nah Itu dua. Terima kasih Ustaz. Nah, Masya Allah, pertanyaannya berat-berat semua ini. Yang pertama tadi ya Pak, berkaitan dengan kekeliruan, kesalahan, kehilafan terkait masa lalu ya. Yang namanya perbuatan buruk ya pasti tidak lepas dari anak Adam. Ya, anak Adam pasti melakukan kesalahan, keburukan. Cuman seperti itu. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang keliru adalah orang yang mau kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada apa? Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun, kata Nabi SAW. Setiap anak Adam, kita anak Adam bukan? Nah, pasti kata Nabi SAW itu apa? Khata itu kalau dalam kaidah bahasa Arab itu sigha mubalaghah. Ya, kalau yang mempelajari kaidah ya. Alias apa? Sering gitu loh, dan terus melakukan kesalahan. Jadi bukan cuma sekali, Pak. Itu namanya sigha mubalaghah ya. Terus diulang-ulang gitu loh. Thayyib, seperti itu. Akan tetapi wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang keliru, orang yang salah adalah apa? At-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terus kemudian terkait hal-hal yang sudah dipelajari ya, hal-hal yang mungkin dulu pernah melakukan kekeliruan, kesalahan ya. Dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim syarat taubat itu ada berapa? Nah, ada 4. Tapi kalau berkaitan dengan Nah, berkaitan dengan hak Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak adamiyin itu cuma 3. Yang pertama adalah apa? An-nadamu, menyesali, Pak. Menyesali. Kita mengakui dan menyesali bahwasanya perbuatan ini salah, ini enggak boleh, gitu ya. Seperti itu. Anda menyesali. Kemudian yang kedua adalah apa? An-nadamu wal azam. Berazam untuk tidak melakukannya kembali di kemudian hari. Berazam. Thayyib. Yang ketiga adalah apa? Yang meninggalkannya. Tarkul maksiyah, meninggalkan perbuatan maksiat itu sendiri, langsung tanpa mikir-mikir, gitu loh. Thayyib. Terus kemudian nih Pak, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang seperti itu, baiknya Bapak sering membaca zikir pagi dan zikir petang. Ini saya kasih Bapak doa ruqyah Pak ya. Bapak bisa meruqyah diri sendiri di pagi hari maupun di petang hari, membaca wirid-wirid atau zikir-zikir yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Karena kita selaku manusia biasa ya, seperti itu. Tidak lepas dari yang namanya apa? Bukan. Tidak lepas dari yang namanya keburukan dan adanya apa? Gangguan dari orang lain. Baik itu dari makhluk halus maupun makhluk nyata manusia. Tahu nggak Pak kisahnya Nabi SAW disantet? Nabi loh. Makanya nggak ada orang yang ngaku saya nggak mempan disantet, bohong. Seperti itu. Thayyib, Nabi saja mempan kok. Seperti itu. Thayyib. Nah tentunya ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya tuh melek gitu loh. Melek apa? Bahwasanya Nabi SAW itu manusia biasa juga. Qul innama ana basyarum mislukum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aku ini cuma manusia biasa, mislukum.
Seperti kalian, yuha ilayya, yang diberikan wahyu, itu perbedaannya. Jadi nggak ada yang namanya ilmu kebal, ilmu nggak mempan ini, nggak mempan itu, nggak ada. Seperti itu. Jangan mempan, jangan yang inilah yang susah-susah. Coba, ini nggak bisa nggak kebal dari omelan istri, bisa nggak itu? Kalau bisa baru itu wali itu. Nah itu seperti itu. Jangan yang susah-susah yang repot-repot. Coba ada ilmu yang kebal dari omelan istri, ada nggak? Nggak ada tuh. Makanya itu istilahnya boro-boro kebal dibacok deh, ini omelan istri aja mempan. Seperti itu, sampai tatoan giliran di omelan istri. Kayak putri malu langsung layu seperti ini. Nah ini ya Bang, nggak perlu pakai dalil lah, ini aja nggak mempan. Ini aja mempan gitu sama omelan istri. Seperti itu, ya Pak. Nah, yang kedua apa tadi Pak? Takdir. Nah, berkaitan dengan takdir, takdir itu ada dua catatan Pak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa? Surat apa? Juz 30. Fi lauhim mahfuz. Surat apa itu? Nah, Al-Buruj. Seperti itu. Jadi takdir yang tidak berubah itu adalah takdir yang berada di Lauhil Mahfuz, atau dikatakan juga Ummul Kitab, induknya apa? Segala bentuk catatan, Pak. Yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Makanya hadis yang tadi itu, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alfi sana. Maksudnya Allah SWT itu apa? Telah menentukan catatan-catatan takdir para hambanya, bukan cuma manusia saja, hewannya, tumbuhannya, atau apalah, semuanya, bumi, makhluk Allah SWT semuanya, malaikat, bintang, matahari dan seterusnya, semuanya ada catatannya semuanya di kitab Lauhil Mahfuz yang tidak akan berubah sama sekali. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, kata Nabi SAW. Pena telah diangkat, sudah mengering. Adapun yang bisa berubah sebagaimana di dalam riwayat yang sahih, seperti misalkan keutamaan silaturahmi, enggak, kata Nabi SAW apa? Akan dipanjangkan apanya? Umurnya. Kalau secara lafaz nasnya seakan-akan kontradiksi. Tapi kalau kita fahami dari sumbernya tidak. Maksudnya di sini barang siapa man sarahu, barang siapa yang ingin apa? Diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, maka ia hendaklah apa? Menyambung silaturahim. Berkaitan dengan panjang umurnya, diluaskan rezekinya, ini kan takdir nih. Thayyib. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya maksud dari takdir sini adalah takdir yang dicatat oleh malaikat raqib atid. Kayak gitu. Dan apa yang dicatat diubah. Yang tadinya dia harusnya celaka karena ia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia sering infak, sedekah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari mara bahaya yang seharusnya menimpa dia. Ini berkaitan dengan catatan yang ditulis oleh malaikat raqib atid. Dan apa yang diubah oleh malaikat raqib atid sesuai dengan kehendak Allah itu sudah ada. Catatannya juga di kitab induk, sudah ada ketentuannya. Gitu. Jadi tidak kontradiksi. Terus berkaitan dengan hikmah, misalkan hikmah. Terus apa hikmahnya kalau gitu? Adanya surga dan neraka, adanya mukmin dan kafir, adanya yang taat dan maksiat. Hikmahnya sangat banyak sekali. Yang pertama, bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu sesuka Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah SWT itu melakukan sesuatu yang Allah kehendaki, suka-suka dong. Apa yang sesuai kehendak Allah dong. Sebagaimana
contoh yang gampangnya nih. Kita punya ini Pak, barang ini. Punya saya ini. Toyib, apakah tatkala saya buang, lempar, ya, terus semuanya mengatakan, wah zalim itu. Ya, zalim. Ini kok dibuang? Apakah dikatakan zalim? Tidak, kan punya saya. Ya enggak? Yang dikatakan zalim itu kalau ini punya orang, terus kita buang, kita rusak, itu zalim. Seperti itu. Tapi kalau punya sendiri, mau ditaruh di saku, mau ditaruh di mana, kresek, mau di apa lagi, mau dilempar karena enggak kepake, udah enggak kepake, dibuang gitu ya. Tidak bisa dikatakan zalim. Punya dia kok. Nah, kalau kita punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Seperti itu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, justru mereka wa hum yus'alun. Mereka yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai bentuk hikmah yang lainnya adalah perumpamaannya seperti ini. Seperti obat dokter Pak, di zaman dulu tuh pil, ya enggak? Untuk orang sakit, rasanya apa Pak? Biasanya Pak, pahit. Suka yang pahit atau suka yang manis Pak? Yang benar. Nah, ya, suka yang manis. Bahkan anak kecil aja tuh, ya enggak? Kalau sakit demam, kalau kita kasih obat yang pahit pasti nggak suka, ya enggak? Seperti pengennya yang manis. Padahal rasa pahit di sini mengandung hikmah yang agung, yang besar. Itu apa? Kesembuhan, ya enggak? Walaupun pahit, tapi mengandung hikmah. Itu apa? Kesembuhan. Lah bagaimana yang besar ini? Ya enggak? Adanya langit dan bumi apa? Hikmahnya sangat besar sekali. Yang akal kita itu pendek, nggak bisa mencapainya. Makanya nggak usah ngurusin apa yang Allah perbuat, ngurusin diri kita sendiri, karena kita akan ditanya. Nah ini ya kawan, ngurusin diri kita, nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Nggak usah ngurusin Allah bagaimana ya perbuatannya begini, nggak usah. Seperti itu, karena kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Ini pasti ya, apa yang kita lihat ini sekarang ini ya di hadapan kita itu enggak lebih nyata, tidak lebih nyata dari hari al-mahsyar, hari yaumil hisab. Tidak lebih nyata ya kan? Pasti kita akan menemui itu, mendatanginya, pasti. Ya semakin bergantinya menit, ya detik, menit, jam, hari, minggu, pekan, bulan, tahun, itu semakin dekat dengan hari itu. Tapi ya hanya orang-orang yang beriman saja yang mempersiapkan diri berupa amal soleh. Makanya jangan tertipu ya kawan, dengan adanya ya gonjang-ganjing atau apalah yang sifatnya duniawi ya, yang melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini mau maghrib ya. Thayyib. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dalam rangka menghapus dosa-dosa kita ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.